Allah nggak janji setiap perang itu mesti menang, tapi wal akibatul taqwa atau wal akibatul muttaqin, endingnya tetap orang beriman. Tapi kapan ya, nanti ada waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratan muhtaramin segenap jamaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah anugerahkan kita bisa bangun kemudian hadir di masjid untuk sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian tafsir kitab Tafsir Muyassar, dan insyaallah pagi hari ini kita melanjutkan di surat Ali Imran ayat 154, mudah-mudahan sampai 157, dan dengan harapan mudah-mudahan kita dianugerahkan ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala fi qouli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Summa kana min rahmatillah, kemudian berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman yang ikhlas. Ini masih terkait dengan perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala menghibur kaum muslimin setelah kekalahan dalam perang Uhud. Karena memang waktu itu berat banget. Maka hiburannya itu panjang banget. Allah menghibur kaum muslimin setelah kekalahan perang Uhud itu dalam surat Al-Imran ini panjang banget. Kita aja beberapa pertemuan masih bab itu. Nah, ini masih terkait dengan itu. Setelah kaum muslimin waktu itu kabur, bahkan meninggalkan Rasulullah. Karena setelah kalang kabut, bahkan ada informasi Rasulullah sudah meninggal, dipanggil-panggil pun tidak balik-balik. Oh, Rasulullah masih hidup, dipanggil-panggil, lari aja penting cari selamat. Summa kana min rahmatillahi bil mu'minin. Kemudian termasuk bagian dari rahmat Allah untuk orang-orang yang beriman, orang beriman yang al-mukhlisin, yang ikhlas. An alqa fi qulubihim min ba'di ma nazala min hammin wa ghammin itmi'nanan wa thiqatan fi wa'dillah. Jadi setelah mereka bingung, kacau karena situasi perang, terus awalnya kelihatan menang, terus kemudian ternyata diserang habis-habisan, akhirnya kacau. Dan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan
Karena rahmatnya itu agar diberikan ketenangan dan kemudian keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min atharihi nu'as ghasya ta'ifatan minhu, yaitu Allah turunkan rasa ngantuk pada sebagian kaum muslim. Jadi di ayat ini jelaskan ngantuk itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk melupakan kesedihan. Orang udah ngantuk kan lupa dengan kesedihan. Jadi kalau ada yang ngantuk misalnya, itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Sejenak melupakan masalah gitu. Sejenak melupakan masalah. Dan makanya kalau lagi masalah pusing jangan tidur. Nah, itu melupakan. Itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga lupa gitu. Kalau dipikir terus nggak ketemu jalannya, ya udah biarin aja lagi, nggak usah dipikir. Ini jadi saat perang lagi kacau-kacaunya itu, Allah turunkan rasa ngantuk untuk sebagian kaum muslimin yang ikhlas. Wahum min ahlil ikhlasi wal yaqin. Orang yang diberikan ngantuk itu adalah orang yang ikhlas dan yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ifatan ukhra ahammahum khalasu anfusihim khasatan wa da'afat azimatuhum wa syughilu bi anfusihim. Tapi sebagian yang lain ada yang keyakinannya melemah, tekadnya juga berkurang, mereka sibuk dengan diri sendiri. Wa sa'dhan bi rabbihim, dan kemudian mereka itu su'udzan, berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kok jadinya begini sih gitu. Katanya menang, kok kalah. Wa su'udzan, berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka dengan Allah, berburuk sangka dengan agama Allah, berburuk sangka dengan Nabi. Wa dhannu anna Allah la yutimmu amra rasul. Dan mereka menyangka bahwa Allah itu tidak menjaga Rasulnya. Allah ini janjinya mana gitu. Allah tidak ngurusin Rasulnya. Ini katanya utusan Allah. Masa perang nggak ditolong, kalah gitu. Ini gimana? Ini suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah enggak janji setiap perang itu mesti menang, tapi wal akibatul taqwa atau wal akibatul muttaqin, endingnya tetap orang beriman, tapi kapan ya, nanti ada waktunya gitu. Jadi sebagian kaum muslimin yang yakin dengan janji Allah itu diberikan rasa ngantuk, yang enggak yakin ini malah enggak ngantuk. Biar sedihnya ini terus saja gitu. Wa annal Islam la taqumu lau qa'imah. Mereka berburuk sangka pada Allah, pada Rasul. Ini Allah gimana? Agama katanya benar kok, kalah gitu. Walidzalika tarahumun nadimin ala khurujim, sehingga mereka itu menyesal banget telah keluar, telah berangkat bersama Rasulullah perang itu menyesal banget. Walidzalika yaqulu ba'dhum li ba'd, di antara mereka berkata kepada sebagian yang lain, hal kana min ikhtiyari fil khuruj lil qital, sebenarnya kita bisa milih nggak ikut perang nggak sih?
Kenapa kita ditakdirkan berangkat gitu? Ini karena ketika perang Uhud itu kan aslinya berangkat 1.000 orang, yang 300 orang balik lagi karena provokasi orang munafik ya. Sehingga kemudian mereka balik. Kenapa kita ditakdirkan berangkat perang gini? Gitu. Kenapa nggak di rumah saja? Qul lahum ayyuhar rasul. Kalau kita nggak berangkat kan nggak mati begini. Artinya kita nggak kalah, nggak kalah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qul lahum ayyuhar rasul, wahai Rasul, katakan kepada mereka, innal amra kullahu lillah." Semuanya itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Orang berangkat kemana, mau berangkat kerja, mau berangkat bisnis, mau berangkat dagang, atau berangkat kemana, itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah disesali. Coba kalau tadi di rumah aja, kan nggak kecelakaan gitu, nggak kecelakaan. Ya mau orang berangkat kerja memang di rumah aja, makan apa gitu. Karena itu udah takdir Allah, nggak bisa kemudian disesali. Ini orang-orang kafir menyesali ketika kaum muslimin, kenapa sih harus berangkat perang? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya itu, kata Allah, semua itu adalah di dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fahuwallazi qaddara khurujahum wa ma hadatsa lakum. Allah lah yang kemudian mentakdirkan mereka berangkat, jadi keluar dari rumah, dan mentakdirkan semua yang terjadi pada kalian. Wahum yukhfuna fi anfusihim ma la yudhiruna lak min al-hasrah ala khurujihim lil qital. Mereka menyembunyikan di dalam hati mereka apa yang tidak ditampakkan. Mereka nyesel banget ikut berangkat perang. Yaquluna law kana lana adna ikhtiyar ma qutilna hahuna. Mereka dalam hati itu ngomong, seandainya kami bisa milih itu, kami nggak perang di sini, nggak terbunuh di perang. Qul lahum, katakanlah kepada mereka, innal ajal biyadillah, sunya ajal itu ada di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau kuntum fi buyutikum, seandainya kalian di rumah, wa qaddarallahu anfusakum wa qaddarallahu annakum tamutun, dan Allah mentakdirkan kalian mati, la kharajal ladzina kataballahu alaihimul maut ila haitsu yuqtal. Kalau memang Allah takdirkan terbunuh, walaupun kalian di rumah, pasti mereka akan terbunuh di tempat yang memang Allah sudah tentukan. Karena memang orang itu sudah ditentukan di mana dia mati. Kalau belum sampai di tempatnya nggak akan mati. Tidak hanya kapan, tapi di mana dia mati itu ditentukan. Kalau memang matinya di rumah, biarpun ngaji gitu sampai jam 7, jam 8, nggak akan mati di sini. Dia tetap akan matinya di rumah. Begitu sampai rumah, selesai gitu. Pokoknya sudah ditentukan. Itu bagian dari takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kemudian bagi orang yang beriman tidak perlu khawatir. Nanti ini gimana nih? Kalau belum waktunya, nggak akan terjadi. Jadi, tapi kalau sudah waktunya, apapun yang ia lakukan akan ada alasan dia untuk keluar dan kemudian mati di tempat ditentukan. Masyaallah muslim rahmatullah, ini masalah keyakinannya.
keyakinan kita dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'i. Ini seandainya kalian di rumah, kalau memang ditakdirkan Allah mati di satu tempat, pasti dia akan mendatangi tempat itu. Apapun alasannya. Entah alasannya berangkat perang, entah alasannya nyari barangnya yang ketinggalan, entah alasan apa saja, pasti akan ada alasan dia datang ke tempat itu. Di tempat di mana dia harusnya meninggal. Nah, dulu yang sering disampaikan di dalam tafsir surat Luqman ayat terakhir itu, ketika Nabi Sulaiman lagi duduk-duduk dengan teman-temannya gitu, datang malaikat pencabut nyawa ya. Ngeliatin aja, ada satu orang dilihatin aja, dilihatin. Malaikat nanya, Nabi Sulaiman nanya, kamu ngeliatin orang itu terus gitu? Kata malaikat, ini orang dalam catatan saya, ini harus saya cabut nyawanya di India, bukan di India, di India ya, di India. Kok dia ada di sini, maksudnya di Palestina, ada di Palestina. Ini gimana? Ini nggak mungkin saya cabut di sini. Maka sama Nabi Sulaiman perintahkan angin untuk dibawa orang ini ke India. Dibawa angin ke India, begitu sampai di India langsung dicabut nyawanya. Jadi enggak akan, malaikat itu disiplin banget ya, disiplin banget, enggak memanipulasi data. Cabut aja dulu, yang penting laporannya dicabut di India, enggak begitu. Ya tetap sampai India baru dicabut nyawanya, karena catatan takdir itu bahwa dia harus dicabut nyawanya itu saat di India. Jadi itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin berubah. Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'i. Seandainya kalian di rumah dan Allah takdirkan mati, pasti orang itu akan mendatangi tempat di mana seharusnya dia mati. Tapi kalau memang takdirnya belum mati, enggak akan mati apapun yang terjadi. Yang terbaru kemarin pesawat apa? India ya. Dari sekian semua mati, ada satu yang ya hidup. Ya biarpun pesawatnya meledak atau apapun, kalau memang takdirnya belum mati, ya belum mati. Kalau cara Allah paling tahu cara menyelamatkan hambanya sebagaimana Allah paling bisa mematikan hamba. Jadi nggak perlu khawatir. Jangan naik pesawat, nanti kalau jatuh, kalau jatuh. Emang kalau nggak naik pesawat nggak jatuh? Ya bisa aja dia naik genteng, benerin apa, jatuh juga. Gitu. Jangan naik kapal laut tenggelam ya. Kalau tenggelam nggak harus naik kapal laut, bisa tenggelam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau itu menjadi keyakinan setiap kita, itu menjadikan seorang itu pasti akan tumak ninah, akan tenang menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan. Santai aja gitu. Waliyabtali Allahu ma fi sudurikum. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menguji
apa yang ada di dalam hati kalian. Wa ma ja'ala Allah dzalika illa liyakhtabira ma fi sudurikum. Dan semuanya itu tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala menguji apa yang ada di dalam hati kalian. Minasyak wa nifaq. Apakah ada di dalam hatinya itu ada keraguan dan kemunafikan atau tidak. Suruh berangkat, berangkat. Karena kalau tidak ada kekalahan itu tentu tidak kelihatan mana yang benar-benar beriman, mana yang ada di dalam hatinya itu keraguan terhadap Allah dan kemunafikan di dalam hati. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu, Maha tahu apa yang ada di dalam hati. Waliyamizal khabis minat tayyib. Dan agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan, memisahkan mana yang baik, mana yang buruk. Wa yudhhir amral mu'min minal munafiqin. Allah menampakkan mana yang mukmin, mana yang munafik kepada manusia. Tentu Allah tahu, tanpa ada kejadian itu juga Allah tahu. Tapi untuk menampakkan kepada orang-orang setelah itu mana orang mukmin, mana orang munafik, baik munafik dalam perkataan maupun perbuatan. Wallahu alimum bima fi suduri khalq. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap apa yang ada di dalam hati setiap makhluknya. Sama sekali tidak ada yang samar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahum asyaitanu bi ba'dhi ma kasab. Wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Innal ladzina farru minkum ya ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya orang-orang yang kabur di antara kalian yang kabur, wahai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anil qital yaumal taqal mu'minun wal musyrikun, di hari di mana orang-orang mukmin dan musyrik bertemu, fi ghazwati Uhud, di dalam perang Uhud. Karena tadi ada 300 orang yang kabur, lari dari medan perang, udah pulang dulu sebelum perang. Innama awqahumul syaitan fi hadza dzambi bi ba'dhi ma amilu minadh dhunub. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang diplesetkan oleh setan, dijerumuskan oleh setan, disebabkan karena sebagian dosa yang mereka lakukan. Karena dosa-dosa mereka lah kemudian mereka bisa dijerumuskan oleh setan. Walaqad tazawazallahu anhum falam yu'aqibhum, dan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan mereka. Memaafkan mereka sehingga kemudian Allah tidak menghukum mereka. Innallaha ghafurun lil mu'minina taibin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, penerima tobat untuk orang-orang mukmin yang bertobat. Halim, Ghafur Maha Pengampun. Halim itu Maha sabar, Bang. Sabarnya itu tidak segera menghukum hambanya yang salah, itu Halim. Ya, Allah itu kan melihat terus hambanya melanggar gitu. Kalau kita tahu misalnya anak kita terus dibilangi terus melanggar, itu kira-kira gimana ya rasanya hati kita itu? Kan pengen cepet langsung diapain kan gitu. Kaplok apa. Kalau kita nggak tahu sih mungkin baik-baik aja, tapi kita melihat langsung di depan mata kita anak kita dibilangi tuh ngeyel gitu. Kira-kira kan rasanya kan pengen ngaplok.
Dan Allah Subhanahu wa taala itu melihat apa yang dilakukan hambanya. Tapi Allah itu Halim, Maha, ya bahasanya itu Halim itu pokoknya tidak segera menghukum hambanya. Diberikan kesempatan barangkali masih mau taubat, diberikan kesempatan. Enggak langsung dihukum. Kalau setiap hambanya salah dihukum, habis. Enggak ada manusia yang tersisa. Salah emang manusia banyak salah. Makanya Allah itu senang banget. Kalau malaikat kan pengennya kalau ada manusia berdosa ya langsung sikat gitu aja. Tapi Allah biarkan kesempatan atau tobat. Makanya kalau ada hambanya yang bertobat itu langsung ditunjukkan. No ini kan, coba kalau dulu langsung disikat. Mereka nggak sempat tobat, nih buktinya dia mau tobat. Nah Allah maka senang sekali kalau ada hambanya itu bertobat. Karena itu Allah ingin menunjukkan kepada malaikat bahwa ini memang makhluk yang berbeda gitu. Nggak seperti malaikat yang settingannya itu settingan taat semua gitu. Nggak ada pilihan yang lain. Kalau manusia kan ya ada nafsunya sehingga kemudian kadang salah. Tapi ada juga kesempatan mereka bertobat. Ya kalau ada manusia bertobat itu Allah senang sekali dan ditunjukkan kepada malaikat gitu. Malaikat. Makanya ketika Rasulullah dilempari oleh penduduk Taif, diusir-usir itu kan langsung datang malaikat nawari bantuan gitu kan. Ya Rasulullah, kalau engkau berkenan, ini saya minta malaikat penjaga gunung itu timpuk aja tuh penduduk Taif ini. Orang nggak bersyukur ada Rasul diusir gitu. Emang malaikat gitu aja. Ini orang nggak bersyukur ya, timpuk aja. Karena tapi Nabi nggak mau, jangan gitu. Sekarang mereka nggak beriman. Siapa tahu anak cucu mereka beriman. Masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya Allah tahu mereka lari dari medan perang dan itu dosa besar, tapi kemudian Allah memaafkan. Allah tidak segera menghukum mereka karena Allah Subhanahu wa taala itu Ghafurun Halim, Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Walaupun biasanya kalau di mushaf itu terjemahnya bukan penyabar biasa. Tapi makna Halim itu ya tadi tidak segera menghukum hambanya yang bersalah. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, yaitu beriman yang yakin kepada Allah dan Rasul-Nya, wasaddaqu, dan membenarkan Rasul-Nya, yang percaya pada Allah dan Rasul-Nya dan mengamalkan syariat-Nya. La tusyabihul kafirin alladzina la yu'minuna birabbihim. Jangan kalian seperti orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Apa yang jangan ditiru? Fahum yaquluna li ikhwanihim min ahli kufr. Di mana mereka itu berkata kepada saudara-saudara mereka yang sama orang-orang kafir itu, idza kharaju yabhasuna fi ardillah an ma'ashihim. Jika di antara mereka ada yang bepergian nyari nafkah, nyari rezeki, berdagang kemana pergi gitu, atau aukanuhusan, atau ada yang berangkat perang gitu, kemudian ada yang meninggal, ya pergi cari nafkah kemudian meninggal, atau berangkat perang kemudian terbunuh. Mereka mengatakan laulam yakhruj haula walam yuqatilu wa aqamu mana mamatu wa maqul. Seandainya dia nggak usah pergi, nggak usah kemana, atau nggak usah berangkat perang,
Atau kalau mereka di rumah aja kan nggak akan terbunuh atau nggak akan mati. Ini kata-kata orang kafir. Jangan, wahai orang-orang yang beriman, jangan mengatakan sebagaimana orang-orang kafir yang ngomong seperti itu. Coba kalau dia nggak pergi, coba kalau di rumah aja kan selamat. Nggak boleh mengatakan seperti itu. Itu kebiasaan orang-orang kafir. Wa ma qutil liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Hal yang seperti itu agar Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata seperti ini yuriduhum alaman wa huznan wa hasratan tastaqiru fi qulubihim. Allah membiarkan mereka mengatakan seperti itu agar mereka itu tambah sedih, lebih sedih lagi. Kan kata-kata seperti itu kan sebenarnya menjadikan mereka itu tambah sedih. Kesedihannya malah berlebihan. Amal mu'minun fa innahum ya'lamuna anna dzalika biqadrillah fa yahdillahu qulubahum. Adapun orang-orang beriman, mereka tahu bahwa semuanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah, sehingga kemudian mereka mendapat petunjuk dari Allah sehingga ya sedih tapi enggak berlebihan. Memang udah takdir mau gimana. Itu bagian dari cara berpikir orang beriman sehingga kemudian tidak sedihnya itu enggak berlebihan. Ya sedih, namanya manusia ditinggalkan orang yang dicintai tentu sedih, tapi dengan keimanan bahwa semuanya itu atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu ya tidak boleh bersedih berlebihan. Masyaallah muslim rahimakumullah. Manis ini. Itu sebenarnya buat ini. Buat sandal. Hadirin rahimakumullah. Jadi jangan seperti orang-orang kafir yang tadi menyesali kepergian seorang karena meninggal. Itu tambah bikin sedih. Orang beriman harus yakin bahwa semuanya itu takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menjadikan mereka lebih bersedih. Wallahu yuhyi wa yumit. Allah Subhanahu wa taala itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Maksudnya mengenai Allah itu menghidupkan man qaddara al-hayah. Allah itu akan membiarkan hidup orang yang ditakdirkan Allah masih hidup. Wa yumitu man qaddara, dan Allah mewafatkan, Allah mematikan orang yang sudah selesai ajalnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan tetap membiarkan orang itu hidup walaupun dia bepergian, walaupun dia entah kemana. Kalau memang takdirnya masih hidup, ya Allah tetap biarkan hidup. Tapi kalau sudah ajalnya selesai, mau bepergian, mau di rumah, mau tiduran, mau lagi ngaji, tetap selesai. Kalau memang sudah ajalnya, ya sudah selesai. Ini harus menjadi keyakinan orang beriman. Wa in kana muqiman Allah bi kulli ma ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu terhadap apa yang kalian lakukan, Maha melihat, fayujazikum bih, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang kalian lakukan. Wala in qutiltum fi sabilillah, ay wala in qutiltum ayyuhal mu'minun wa antum tujahiduna fi sabilillah. Wahai orang yang beriman, seandainya kalian itu terbunuh saat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, au mutum fi asna'il qital, atau kalian meninggal saat berperang, karena berperang belum tentu terbunuh ya, memang saatnya mati tiba-tiba jantungan misalnya kan, bisa aja gitu. Intinya ya guys, karena udah perang, ada yang terbunuh karena memang dibunuh musuh, atau mati karena mungkin sakit atau apa gitu kan, mereka kan bisa aja.
maka la yaghfiranallahu lakum dzunubakum. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi walaupun tadi meninggalnya itu bukan karena dibunuh musuh, tapi karena yang lain. Bisa aja kepleset gitu kan. Ya kan macam-macam ya kan. Bisa aja enggak dibunuh musuh. Tapi karena dia sudah berangkat, niatnya sudah berangkat berperang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wala yarhamannakum rahmatan min indi, dan Allah akan merahmati kalian dari sisinya. Fatafuzuna bi jannatin na'im, sehingga kalian beruntung dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, jannatin na'im. Wa dzalika khairum minad dunya wa ma yajma'uhu ahlu, dan semuanya itu lebih baik dari semua dunia, lebih baik dari dunia dan apa yang dikumpulkan oleh penduduk di dunia. Enggak bisa ditandingi. Makanya enggak usah ragu. Ini bahasanya ini, kalian enggak usah ragu. Kalau memang diperintah berangkat perang, ya berangkat. Bahkan seandainya kalian mati bukan karena perang pun, kalau kalian udah berangkat, tetap mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih baik dari dunia dan seisinya, dan semua yang dikumpulkan oleh penduduk dunia ini kalau dikumpulkan tetap tidak bisa mengalahkan. Saking luar biasanya. Masyaallah muslim rahimakumullah. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga keimanan kita, jaga keyakinan kita bahwa kematian, kehidupan itu semuanya tidak akan keluar dari garis takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang sudah niat baik, lakukan saja. Berangkat ngaji, berangkat. Nggak usah takut ini dan itu. Kalau tak kemudian meninggal di jalan, itu adalah meninggal di jalan Allah dan mendapat pahala balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر حمد الناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وسددنا في القول والفهم والعمل إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا مباركا وولدا صالحا وشفاء من كل داء وسقم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لاموا الحسنى والزيادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.